Halo, selamat malam. Bisa dengar suara saya semua ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kelasnya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pelajaran hari ini bisa diterima dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat malam Mbak Yayan. Oke, gimana? PR-nya udah ngerjain semua? Susah atau gampang? PR-nya udah dikerjain semua? Sudah dicoba? Nggak dikumpulkan ya, tapi dicoba saja. Bisa? Oke, kalau gitu kita bahas ya. Kemarin itu ada 2 soal. Soal yang pertama adalah, ya, oke, kita bahas aja ya. Soal yang pertama itu adalah diketahui himpunan-himpunan berikut. Yang pertama, S adalah bilangan asli kurang dari 15. Bilangan asli kurang dari 15 berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai 14. Karena dia kurang dari 15. Kemudian, himpunan A terdiri dari 5 bilangan ganjil yang pertama. Selamat malam, nggak apa-apa, silakan mengikuti. Yang nomor himpunan A terdiri dari 5 bilangan ganjil yang pertama. 1, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian himpunan B terdiri dari 5 bilangan genap yang pertama, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Dan himpunan C terdiri dari faktor dari 8, yaitu 1, 2, 4, dan 8. Nah, yang ditanyakan adalah, pertama, nyatakan himpunan-himpunan di atas dengan mendaftar anggota-anggotanya. Sudah kita daftar ya, himpunan S, A, B, dan C. Kemudian, buatlah diagram Venn untuk masing-masing himpunan dengan himpunan S sebagai himpunan semestanya. Sebelum kita mulai menggambar, kita lihat dulu apakah ada anggota dari ketiga himpunan ini yang saling beririsan. Kita lihat himpunan A dan himpunan B. Apakah ada yang saling beririsan? Ada yang beririsan? Tidak ya. Karena 1, 3, 5, 7, 9 tidak ada yang beririsan dengan 2, 4, 6, 8, 10, maka kita tulis A iris B merupakan himpunan kosong. Kemudian kita gambar diagram Venn-nya S, A, dan B. S itu adalah himpunan semesta. Ingat, ditulisnya di bagian pojok kiri atas. Kemudian karena dia tidak saling beririsan, kita gambar 2 buah lingkaran yang tidak beririsan. Kita sebut lingkaran pertama A dan lingkaran kedua B. Kemudian kita masukkan anggota-anggotanya. A itu anggotanya ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian B anggotanya ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Saya salah nulis. 2, 4, 6, 8, dan 10. Iya, saya salah nulis. 2, 4, 6, 8, dan 10. Kemudian, berarti yang ini dihapus.
Ya, 2, 4, 6, 8, dan 10. Kemudian sisanya kita tulis di luar sebagai anggota himpunan semesta yang ada di luar, yaitu 2, 14, 13, 11, dan 12. Kemudian yang nomor 2, gambarkan diagram Venn dari himpunan S, A, dan C. Kita lihat antara A dan C ada irisannya. Iya, 10 di anggota B. Ada irisannya, anggotanya apa? 1, ya betul. Berarti kita gambar lingkaran yang saling beririsan, yaitu yang lingkaran pertama adalah lingkaran A, yang kedua lingkaran C. Kita gambar saling beririsan, di tengahnya kita isi anggotanya yaitu 1. Kemudian sisanya kita tulis, sisa anggota A adalah 3, 5, 7, dan 9. Karena satunya udah di sini ya. Kemudian yang C, sisa anggotanya adalah 2, 4, dan 8. Satunya udah di tengah. Kemudian sisanya baru kita tulis di luar sebagai anggota komplement dari A gabung C, yaitu 10, 6, 11, 14, 12, dan 13. Kemudian, pertanyaan yang ketiga adalah, buatlah diagram Venn dari himpunan S, A, B, dan C. Kita lihat B dan C ada irisannya. B dan C ada, yaitu 2, 4, dan 8. Kemudian kita lihat A, B, dan C ada irisannya. Yang mana irisannya? Tidak ada, karena 1, 3, 5, 7, 9 tidak ada, semuanya ini tidak ada yang memiliki anggota yang sama. Jadi A iris B iris C merupakan himpunan kosong karena dia tidak memiliki irisan. Di ketiga himpunannya tidak ada irisan, tidak ada anggota yang sama. Jadi, tadi kan kita tahu A dan C saling beririsan, kemudian B dan C juga saling beririsan. Jadi, kita gambar 3 buah lingkaran di mana ada A, C, dan B. Letaknya harus A, C, dan B. Karena A dan C beririsan, C dan B beririsan, tapi A tidak beririsan dengan B. Jadi, letak susunannya harus seperti ini. Kemudian, kita tulis anggotanya A yaitu 1, karena A dan C irisannya adalah 1. Kemudian 1 kita tulis di sini, sisanya kita tulis anggota A, yaitu 3, 5, 7, dan 9. Kemudian B dan C irisannya adalah 2, 4, dan 8. Kemudian kita tulis sisa anggota B ada 6, karena 2, 4, 8 sudah ditulis, sisanya ada 6 dan 10. Kemudian anggota C, karena anggota C anggotanya hanya 1, 2, 4, 8, maka kosong karena anggotanya sudah dituliskan di sini, yang di tempat yang saling beririsan. Kemudian kita tulis lagi anggota S-nya yang belum. 1 udah, 2 udah, 3 udah, 4 udah, 5 udah, 6 udah, 7 udah, 8 udah, 9 udah, 10 udah. Kalau gitu yang belum adalah 11. Selamat malam Mbak Nur, silakan mengikuti. 12, 13, dan 14. Tidak apa-apa. Ya, sampai sini soal nomor 1. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, sudah jelas semuanya? Oke, yang lain bagaimana? Sudah jelas semuanya? Insya Allah.
Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 agak kompleks ya. Jadi, soalnya itu adalah suatu kompleks perumahan mempunyai 43 orang warga. 43 orang warga menandakan himpunan semesta dari seluruh warga komplek perumahan tersebut sebanyak 43. Kita tulis S sama dengan 43. Tidak apa-apa, selamat malam Mbak Siti. Kemudian, dari 43 warga, hanya 35 orang yang aktif berolahraga, sedangkan sisanya tidak mengikuti kegiatan apapun. Berarti dari 43 orang ini, hanya 35 orang yang senang berolahraga. Nah, olahraganya ada 3, yaitu voli, tenis, dan catur. Kegiatan bola voli diikuti oleh 15 orang. Kita tulis misalkan himpunan A untuk orang yang gemar bermain voli sebanyak 15 orang. Kemudian tenis diikuti oleh 19 orang. Misalkan himpunan B yang gemar bermain tenis ada 19 orang. Kemudian catur diikuti oleh 25 orang. Kita misalkan C untuk olahraga catur yang diikuti oleh 25 orang. Nah, dari 15, 19, dan 25 ini, ada beberapa orang yang mengikuti 2 macam cabang olahraga atau 3 macam cabang olahraga. Karena di sini dituliskan warga yang mengikuti bola voli dan catur sebanyak 12 orang. Voli dan catur sebanyak 12 orang. Kemudian bola voli dan tenis sebanyak 7 orang. Voli dan tenis sebanyak 7 orang, sedangkan tenis dan catur sebanyak 9 orang. Yang ditanyakan adalah, tentukan banyaknya warga yang mengikuti ketiga kegiatan olahraga tersebut. Berarti dengan kata lain yang ditanyakan adalah berapa banyak warga yang mengikuti ketiga olahraga tersebut, atau lambangnya N, A, iris B, iris C. Nah, ada beberapa cara untuk ngerjain soal kayak gini. Saya sebutkan semuanya. Yang cara pertama adalah melalui rumus. Rumusnya boleh dihafalkan. Kalau kemarin antara dua buah himpunan kan rumusnya seperti ini. NA gabung B gabung C sama dengan NA ditambah NB ditambah NC dikurangi NA iris kok NC? Salah. NA gabung B gabung C sama dengan NA ditambah NB dikurangi NA iris B. Selamat malam. Silakan mengikuti Mbak Sofi. Kalau yang antara dua himpunan kan simple, NA tambah NB dikurangi NA iris B. Kalau yang di antara tiga himpunan, rumusnya adalah NA ditambah NB ditambah NC dikurangi NA iris B dikurangi NA iris C dikurangi NB iris C ditambah NA iris B iris C. Kemudian kita masukkan. Tadi kan diketahui kalau semua yang suka olahraga itu ada 35 orang. Berarti NA gabung B gabung C ada 35. NA ada 15 orang. NB
ada 19 orang, NC ada 25 orang. Kemudian A iris B ada 7 orang, A iris C ada 12 orang, B iris C ada 9 orang, dan sisanya NA iris B iris C ini yang ingin kita ketahui. Nah, jadi kita tambahkan ini semua, 15 tambah 19 tambah 25 kurang 7 kurang 12 kurang 9 sama dengan 31. Ditambah NA iris B iris C. Kemudian kita cari, bisa kita dapatkan NA iris B iris C sama dengan 35 dikurangi 31 sama dengan 4 orang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ini rumus sifatnya bisa dihafalkan untuk yang 3 buah himpunan. Iya. Iya sih, kalau misalkan mau ngerjain cepat, misalkan di ujian nasional, kalau ada soal seperti ini bisa ngerjainnya cepat kalau misalkan tahu rumusnya. Tapi bisa juga pakai logika sih. Selamat malam, Mbak Esa. Logikanya seperti ini. Eh, jumlahnya itu kan hanya 35. Jumlah total orangnya itu kan hanya 35. Tapi yang suka voli ada 15, yang suka tenis ada 19, yang suka catur ada 25. Nih, ini masuk ke cara kedua ya. Jadi, eh, logikanya seperti ini. Yang suka semua olahraga itu ada 35 orang. Kemudian yang suka voli ada 15, yang suka tenis ada 19, yang suka catur ada 25. Sedangkan 15 tambah 19 tambah 25 itu ada 59 kan? Sama dengan 59. Berarti, sedangkan jumlah warga yang ikut olahraga itu hanya 35. Berarti ada 24 orang yang double atau triple. Yang ikut olahraga lain, maksudnya lebih dari satu. Yaitu berarti 59 dikurangi 35 sama dengan 24. Kemudian kita lihat di sini yang double-double ada berapa jumlahnya. Di sini ada yang ikut voli dan catur ada 12 orang. Voli dan tenis ada 7 orang. Tenis dan catur ada 9 orang. Totalnya ada 28 orang. Sedangkan sisanya itu, sisa jumlah orang yang dari perhitungan pertama itu hanya 24. Berarti ada beberapa warga yang ikut 3, yaitu 28 dikurangi 24 sama dengan 4. Masih bingung? Gimana, masih bingung? Ada juga, ya, hasil akhirnya 4. Tapi jangan lihat hasil akhirnya aja, harus ngerti juga gimana prosesnya. Ya, nah kemudian ada cara yang ketiga. Cara ketiga ini agak ribet juga sih, yaitu dengan cara menggambar. Jadi kan tadi kita ketahui ada 3 buah himpunan yang saling beririsan. Ada himpunan voli, himpunan tenis, dan himpunan catur. Misalkan ini voli, ini tenis, ini catur ya. Nah, yang ditanya itu kan NA, iris B, iris C. Kita anggap ini sebagai X. Kita tulis di sini X, karena ini irisan ketiganya ya. Ada irisan voli, tenis, dan catur, jumlahnya sebagai X. Kemudian, yang suka voli dan tenis, A iris B ada 7 orang.
A, iris B, voli, dan tenis ada 7 orang. Tapi kan dia sudah terpotong oleh X. Jadi 7 dikurangi X. Kemudian A, iris C ada 12 orang. A, iris C yaitu voli, iris catur ada 12. Berarti 12 dikurangi X. Kemudian B, iris C ada 9 orang. Berarti tenis, iris catur ada 9 orang ya. 9 dikurangi X. Sisanya di sini ada catur itu karena yang suka catur ada 25 orang. Berarti 25 dikurangi X. X dari sini dikurangi X, dikurangi 9 dikurangi X, kemudian dikurangi 12 kurangi X. Maka hasilnya adalah 4 plus X. 25 dikurangi 9 kurangi 12 sama dengan 4. Min X ditambah X jadi habis sisanya plus X. Kemudian ini yang suka tenis karena ada 19 orang, 19 dikurangi 9 min X, dikurangi X, dikurangi 7 min X. Sama dengan 3 plus X. Kemudian yang ini voli, karena yang suka voli ada 15 orang, berarti 15 dikurangi 12 minus X, dari sini 12 minus X, dikurangi X, di sini X-nya dikurangi 7 min X. Pokoknya dikurangi semua anggota irisannya. Hasilnya adalah min 4 plus X. Selanjutnya, kan total semua orang kan ada 35. Kita tulis 35 berarti sama dengan kita tambahkan semua, yaitu 7 min X ditambah 9 min X ditambah 12 min X ditambah min 4 plus X ditambah 3 plus X ditambah 4 plus X ditambah X, hasilnya adalah 35. Nanti X-nya ketemu hasilnya 4. Lebih gampang yang mana? Yang rumus, diagram, atau logika? Kalau misalkan lebih gampang yang rumus, silakan dihafal rumusnya. Kalau lebih enak main yang logika, ya baca teliti soalnya. Kalau mau diagram juga nggak apa-apa, diagram Venn. Oke, agak bingung ya. Kalau gitu yang dihafal yang rumusnya saja. Kalau gitu, pembahasan tugas sudah selesai. Kita lanjut ke materi baru ya. Materi baru, oh ya, tugasnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sudah jelas? Oke. Iya, kalau misalkan dia ada 3 himpunan, iya rumusnya sudah pasti seperti ini. Mbak Hoda nanti lihat lagi rekaman sebelumnya biar besok-besok paham. Kalau untuk 3 himpunan, pakai rumus yang di sini.
3 buah himpunan. Kalau untuk 2 buah himpunan, pakai rumus yang di sini. Intinya, intinya itu kalau kita ngerjainnya itu, semua jumlah anggotanya itu kita jumlahkan terlebih dahulu, kemudian kita kurangkan dengan anggota irisan-irisannya. Gitu, intinya seperti itu. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Karena sudah jelas, kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi kita hari ini yaitu tentang operasi hitung bilangan bulat. Nantinya, kalau nggak salah ada 2 pertemuan. Yang sekarang adalah pertemuan pertama. Di sini, apa itu bilangan bulat? Ada yang bisa menjawab? Bilangan bulat? Bilangan bulat. Jadi di sini itu ceritanya ada orang, ada anak kecil lagi main jalan maju dan mundur. Dia berdiri di titik 0. Kalau misalkan dia disuruh maju 4 langkah, berarti dia bergerak ke arah kanan 4 langkah, yaitu 1, 2, 3, 4. Maka dia akan berada di posisi plus 4. Gambarnya seperti ini. Misalkan dia ada di titik sini, kalau dia disuruh maju 4 langkah, maka dia akan berada di titik 4. 1, 2, 3, 4. Dia ada di titik 4. Nah, kalau misalkan dari titik 4 ini dia disuruh mundur 6 langkah misalnya ya, maka dia akan berada di posisi berapa? Di sini posisi 0. Di sini 1, 2, 3, 4. Kalau misalkan dia disuruh mundur 6 langkah, dia ada di posisi berapa? Minus 1, salah, kurang tepat. 6 langkah. 0, kurang tepat. Misalkan ada anak kecil. Dia disuruh maju 4 langkah, maka dia ada di posisi 4. Kalau misalkan dia disuruh mundur 6 langkah, dia ada di posisi berapa? Minus 2, iya benar. Dari posisi 4, dia mundur ke belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini. Berarti di sini kan posisi minus 1, di sini posisi minus 2. Nah, ini semua disebut dengan bilangan bulat. Mulai dari minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, semuanya itu disebut dengan bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif yang ada tanda negatifnya minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya, 0, dan bilangan bulat positif yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai sini definisinya jelas ya. Kemudian kita masuk ke penjumlahan bilangan bulat. Nah, kalau misalkan saya punya 2 tambah 2, apakah itu termasuk penjumlahan bilangan bulat? Iya, karena 2 dan 2 sama-sama bilangan bulat ya. Jadi, dalam operasi bilangan bulat positif. Jadi, dalam operasi penjumlahan bilangan bulat ini, ada beberapa cara, yaitu ada 2. Ada yang dengan alat bantu, ada yang tidak dengan alat bantu. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu dengan menggunakan alat bantu. Ini rasanya sudah dipelajari belum ya? Dulu waktu di paket A. Sudah kan ya? Jadi misalnya, oh iya memang di semester 1 nggak dijelasin. Iya, di SD pernah. Nah, misalnya di sini
ada 9 ditambah minus 7. Nah, kita selalu bergerak dari 0. Kita selalu bergerak dari 0. Kemudian, ini kayaknya salah gambar ya. Ini salah gambar. Jadi, kita bergerak dari, kita hapus saja deh gambarnya daripada nanti bingung. Nah, kita bergerak dari 0. Ada 9 ditambah minus 7. Pertama, kita bergerak dulu ke arah 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai sini kita berhenti. Sampai sini kita berhenti. Kita punya 9. Nah, dari 9 dikurangi 7. Dikurangi berarti bergerak ke kiri. Kalau ditambah berarti bergerak ke kanan. Karena bergerak ke kiri, maka kita bergerak ke kiri. Karena dikurangi, kita bergerak ke kiri. Jadi 1 sebanyak 7, karena minus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita berhenti di 2, maka hasilnya adalah 2. Sama dengan 2. Paham? Gampang ya? Kalau misalnya saya punya 6 ditambah minus 5. Misalkan ada 6 ditambah minus 5. Kita bergerak dari 0 ke arah 6. Karena 6 itu nilainya positif. Kita bergerak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai sini diam. Kemudian ditambah minus 5. Minus artinya kita harus bergerak ke kiri. Bergerak ke kiri ke arah 5. Sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita berhenti di 1, hasilnya adalah 1. Paham ya? Gampang kan? Dengan alat bantu. Kalau misalkan bingung nanti kepepet pakai cara ini aja. Oke, karena paham? Kita lanjut. Nah, ini penjumlahan tanpa alat bantu. Pertama ya, syaratnya. Ada 2 syarat. Yang pertama, apabila kedua bilangan bertanda sama, maksudnya 9 ditambah 2, kan sama-sama positif. Atau minus 1 ditambah minus 2, kan sama-sama negatif nih. Maka, yang perlu kita lakukan, jumlahkan saja kedua bilangannya. Misalkan ini 9 tambah 2, kita jumlahin aja 11. Kemudian, berikan tanda yang sama pada kedua bilangan pada hasil akhir. Jadi kan, karena kedua bilangannya ini sama-sama positif, ya udah kita beri tanda positif. Kalau yang ini contohnya minus 1 ditambah minus 2. Kita jumlahkan aja 1 tambah 2. Hasilnya 3. Hasilnya 3. Nah, karena dua-duanya ini sama-sama negatif, maka kita kasih aja negatif. Berarti hasilnya minus 3. Ini contohnya. Ketemunya positif. Itu nanti kalau perkalian dan pembagian, minus dan minus hasilnya positif. Tapi minus dan positif hasilnya negatif. Itu nanti kita pelajari. Hari ini juga. Sampai sini, penjumlahan tanpa alat bantu ada yang bingung nggak? Contoh lagi ya, misalkan ada 135 ditambah 124. Dua-duanya kita lihat sama-sama bilangan
positif ya. Ya udah kita tambah aja 135 tambah 124 sama dengan 349. Karena dua-duanya positif, ya udah positif. Biasanya positif kan nggak dikasih tanda. 349. Nah, yang kedua, coba hasilnya berapa? Yang kedua, ada yang tahu hasilnya berapa? Halo, halo. Minus 16, salah, kurang tepat. Kita lihat kuncinya adalah pertama kita jumlahkan kedua bilangan, baru setelahnya kita berikan tanda yang sama dari kedua bilangan tersebut. Misalkan bilangannya sama-sama positif, kita kasih tanda positif di hasilnya. Misalkan bilangannya sama-sama negatif, kalau gitu di hasil akhirnya kita kasih tanda negatif. Berarti hasilnya adalah berapa, Mbak Nur? Ya, betul. Dari mana Mbak Luna minus 120? Ya, betul. 68 ditambah 52 minus 68 ditambah 52 sama dengan minus 120. Oke, jelas? Yang sini jelas? Ya, ditambahkan. Jadi kan Mbak Nur lihat di sini sama-sama negatif. Di sini negatif, di kiri negatif, di kanan juga negatif. Jadi kita jumlahkan saja karena dia tandanya sama, kita jumlahkan saja 68 ditambah 52, kemudian kita kasih tanda negatif di depannya. Oke, kalau gitu syarat yang kedua. Apabila kedua bilangan berlainan tanda, maksudnya salah satunya ada yang positif, satunya lagi negatif, kan dua-dua kan berlainan tanda. Nah, caranya kurangi bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Minus bertemu minus jadi positif. Itu kalau di perkalian. Tapi sebenarnya kalau di penjumlahan hasilnya tetap negatif. Tapi kalau di perkalian hasilnya jadi positif. Nanti kita akan pelajari. Sekarang fokus ke sini dulu aja. Apabila kedua bilangan berlainan tanda, ada positif dan negatif, maka kan salah satu bilangan pasti ada yang lebih besar nih. Maka kita kurangi bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Kemudian, kita berikan tanda sesuai dengan bilangan yang nilainya lebih besar pada hasil. Contohnya ya, di sini ada nilai positif 65 ditambah minus 90. Nah, di sini kan kita lihat di sini ada positif, di sini ada negatif. Yang paling besar angkanya kan 90. Udah kita kurangin aja 90 dikurangi 65, hasilnya adalah 25. Karena bilangan yang paling besar itu nilainya negatif, maka di hasil akhirnya kita tulis negatif. Contoh lain. Misalkan di sini ada minus 73 ditambah 145. Kita lihat di sini yang paling besar adalah angka 145 kan? Berarti 145 dikurangi 73. Hasilnya adalah 72. Kita lihat di sini yang paling besar bilangannya nilainya itu minus apa positif? Karena ini positif, berarti hasil akhirnya tetap positif. Begitu ada yang bingung? Ada yang bingung?
Oke, alhamdulillah. Yang lain? Oke, kalau gitu saya kasih contoh ya, contoh soal. Misal saya punya 10 ditambah minus 2, hasilnya berapa? 8. Ya, betul. Dari mana 8? 10 kurang 2. Kemudian misalkan saya punya 2 ditambah minus 8, hasilnya berapa? Nggak ada tulisannya. Kok bisa ya? Mungkin pengaruh jaringan ya, Mbak Luna. Hasilnya 6 kurang tepat. Oh, terlalu pojok. Udah. Minus 6. Iya, betul. Karena 8 dikurangi 2 itu adalah 6. Kemudian yang paling besar itu kan nilainya minus. Berarti di sini kita kasih minus. Gini gimana? Masih pojok? Gini. Gimana? Oh alah, ya sudah. Kalau gitu nanti lihat rekamannya saja ya, Mbak. Kemudian, kalau gitu saya tulis agak ke tengah. Misalkan saya punya 3 ditambah minus 4, hasilnya berapa? Minus 1. Ya, betul. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Dikasih karena 4-nya nilainya minus, kita kasih minus. Oke, paham ya? Kita lanjut. Nih, kita lanjut ke sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama adalah sifat tertutup. Ciri-cirinya, hasil penjumlahan menghasilkan bilangan bulat juga. Maksudnya gini, 2 ditambah 2 hasilnya adalah 4. 2 adalah bilangan bulat. 4 juga bilangan bulat, maka dia disebut sifat tertutup. Contoh ya, di sini ada min 15 ditambah 26, hasilnya 11. Kalau min 15 ini kan adalah bilangan bulat. 26 juga bilangan bulat. 11 juga bilangan bulat, maka dia termasuk sifat tertutup. Kemudian, yang kedua ada sifat komutatif. Artinya, walaupun tempat penjumlahannya ditukar, hasilnya akan tetap sama. Contohnya ya, di sini ditulis untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Maksudnya tuh seperti ini. Kalau misalkan kita mengerjakan 7 ditambah 9, boleh nggak kita balik 9 ditambah 7? Boleh, karena hasilnya tetap sama. 7 ditambah 9 hasilnya 16. 9 ditambah 7 hasilnya 16. Maka, penjumlahannya ini disebut memiliki sifat komutatif. Contoh lagi, ada 6 ditambah minus 13. Boleh nggak saya tulis minus 13 ditambah 6? Boleh, karena 6
ditambah minus 13, hasilnya minus 7. Minus 13 ditambah 6, hasilnya juga minus 7. Berarti kalau dia walaupun tempatnya dibolak-balik, ditukar-tukar, hasilnya tetap sama, berarti dia memiliki sifat komutatif. Kalau dia ditambahkan hasilnya memiliki bilangan bulat, berarti dia memiliki sifat tertutup. Oke, paham? Kita lanjut. Lanjut ya. Kemudian, sifat yang ketiga yaitu mempunyai unsur identitas. Maksudnya di sini adalah bilangan 0. Bilangan 0 memiliki unsur identitas karena apapun bilangannya, apabila dijumlahkan dengan 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Yaitu A ditambah 0, misalkan A adalah bilangan bulat, maka A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Contoh, 8 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 8 sama dengan 8. 7 ditambah 0 sama dengan 7. 0 ditambah 9 sama dengan 9. Berarti, karena dia hasil akhirnya adalah bilangan itu sendiri, berarti dia memiliki unsur identitas. Kemudian sifat yang keempat adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Maksudnya seperti ini. Misalkan ada bilangan bulat A, B, dan C. Apabila A ditambah B dalam kurung ditambah C, maka hasilnya akan sama dengan A ditambah B ditambah C dalam kurung. Contoh, misalkan saya punya angka 1, 2, 3. 1 ditambah 2 ada di dalam kurung. Kemudian ditambah 3. Kan kalau misalkan di dalam kurung artinya harus kita kerjakan terlebih dahulu ya. 1 ditambah 3 sama dengan 3. 3 ditambah 3 sama dengan 6. 1 ditambah 2 tambah 3 dalam kurung. 2 ditambah 3 hasilnya 5. 1 ditambah 5 hasilnya 6. Sama, kalau sama berarti dia memiliki sifat asosiatif. Misal lagi, di sini ada 3 ditambah minus 7 tambah 8 dalam kurung. Minus 7 ditambah 8 hasilnya berapa? Minus 7 ditambah 8 hasilnya 1. 3 ditambah 1 hasilnya 4. 3 ditambah minus 7 hasilnya berapa? 4 kurang tepat minus 4. Hasilnya adalah minus 4. Ditambah 8, maka hasilnya adalah 4. Berarti, walaupun saya pisah-pisah kelompoknya, hasilnya tetap sama, berarti dia memiliki sifat asosiatif. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau gitu kita lanjut. Yang terakhir adalah memiliki inverse. Artinya, inverse ini artinya mempunyai lawan bilangan. Maksudnya gini, lawan dari A adalah minus A, sedangkan lawan dari minus A adalah A. Inverse dari 9 adalah minus 9. Inverse dari minus 6 adalah 6. Sekarang kalau saya tanyakan inverse dari minus 5, hasilnya 5. Saya tanyakan inverse dari 10, hasilnya minus 10. Ya, betul. Oke, sudah paham. Kita lanjut ke pengurangan. Sama seperti penjumlahan, pengurangan juga bisa menggunakan alat bantu.
Sebenarnya, pengurangan itu apa sih? Pengurangan disebut juga penjumlahan dengan lawan bilangan pengurang. Atau dengan kata lain, A minus B sama dengan A ditambah minus B. Mantul ya? Kok bisa ya? Oke. Oke, kita lanjut ya. Mungkin pengaruh jaringan atau device-nya kali Mbak ya. Kita lanjut. A dikurangi B sama dengan A ditambah minus B. Tadi ada yang bilang positif kalau ketemu negatif hasilnya negatif. Iya, betul. Positif ketemu negatif hasilnya negatif. Jadi A minus B sama dengan A ditambah minus B. Caranya dengan menggunakan alat bantu contohnya seperti ini. Hitunglah hasil pengurangan penjumlahan dari 3 kurang 5. Pengurangan dari 3 kurang 5. Jadi, pertama kita bergerak dari 0, kita maju ke 3, 1, 2, 3, kemudian kita mundur sebanyak 5 langkah, karena di sini tulisannya minus 5. Kita mundur 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya adalah minus 2. Ya, betul. Oke, paham? Kita lanjut ya. Nah, bagaimana kalau tidak menggunakan alat bantu? Sama kayak tadi. Ada 6 dikurangi 10. Berarti 6 ditambah minus 10 sama dengan minus 4. Kok bisa mantul ya? Kemudian ada minus 7 dikurangi 5 sama dengan minus 7 ditambah minus 5 sama dengan minus 12. Dari contoh, kita lihat hasil pengurangannya ini. Oh, iya nggak apa-apa. Jadi, dari hasil pengurangan ini pengurangan ya. Dari hasil pengurangan ini kita lihat di sini 6 ini bilangan bulat. Minus 10 juga bilangan bulat. Maka hasilnya minus 4. Minus 4 juga bilangan bulat. Maka kalau hasil akhirnya sama-sama bilangan bulat, tadi termasuk sifat apa ya? Ada yang masih ingat tadi? Kalau hasilnya sama-sama bilangan bulat, maka disebut sifat apa? Negatif kurang tepat? Komutatif kurang tepat? Kurang tepat? Kurang tepat? Impulsif. Ya, sifat tertutup. Ini loh ada. Dari contoh bisa dilihat bahwa hasil pengurangan bilangan bulat juga menghasilkan, kalau dia juga menghasilkan bilangan bulat, maka disebut sifat tertutup. Kalau misalkan hasilnya nggak bilangan bulat, berarti dia tidak tertutup. Oke? Ingat ya. Lanjut. Kita lanjut ke perkalian bilangan bulat. Perkalian itu sebenarnya definisinya adalah penjumlahan berulang dari bilangan yang sama. Misalkan di sini ada N dikali A, maka A-nya ditambah A, ditambah A, ditambah A, dan seterusnya sebanyak N. Contohnya ya, ada 2 kali 4, berarti 4-nya ada 2. 4 ditambah 4, sama dengan 8.
Kemudian ada 3 dikali 4, berarti 4-nya ada 3. 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. Kemudian, gimana kalau minus 2 dikali 4? Sama dengan minusnya di luar, 4 ditambah 4. Karena ada 2 kali. 4-nya ada 2 kali. 4 tambah 4 sama dengan minus 8. Nah, ini adalah sifat perkalian dan pembagian yang harus dihafalkan. Harus dihafalkan ya. Kalau misalkan minus bertemu dengan minus atau positif bertemu dengan positif, maka hasilnya adalah positif. Kalau minus bertemu dengan positif atau positif bertemu dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Intinya kata kuncinya adalah kalau misalkan tandanya sama, hasilnya adalah positif. Tapi kalau misalkan tandanya berbeda, hasilnya adalah negatif. Tanda sama, hasil positif, tanda beda, hasil negatif. Intinya kayak gitu. Contoh ya. Oh, langsung sifat. Oke, contoh ya. Misalnya, saya punya 2 dikali 3, hasilnya berapa? Ini bukan 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 apa sih? Bukan pengurangan lagi, Mbak Luna. Ini sudah masuk perkalian. Jadi kalau misalkan tandanya sama-sama positif, hasil akhirnya nanti positif. Kalau tandanya sama-sama negatif, hasil akhirnya juga positif. Tapi kalau tandanya beda, hasil akhirnya negatif. 6, iya benar. Karena ini hafalan. Sebenarnya karena di sini positif, hasilnya juga positif. Kalau gitu misalkan saya punya minus 5 dikalikan 2, hasilnya berapa? Minus 3, minus 10. Ya, benar. Kenapa minus? Karena di sini ada minus, di sini positif. Oh, kita lihat, oh tandanya beda. Berarti hasilnya nanti juga negatif. Terus kalau misalkan saya punya di sini minus 2 dikali minus 4, hasilnya berapa? 8. Kita lihat, di sini minus, di sini juga minus. Oh, hasilnya positif. Hasilnya pasti positif. Berarti 2 dikali 4, 8. Paham? Paham ya? Gampang kan ngafalinya? Kalau misalkan tandanya sama, hasilnya positif. Kalau misalkan tandanya beda, hasilnya negatif. Oke, lanjut. Lanjut, sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Yang pertama adalah sifat tertutup. Apabila kedua bilangan bulat dikalikan, hasilnya juga bilangan bulat, maka tadi disebut dengan sifat tertutup, di mana untuk bilangan bulat A dan B berlaku A kali B sama dengan C, di mana C juga bilangan bulat. Rumus yang mana, Mbak Luna? Oh, yang tadi ya, yang himpunan. Kalau ini nggak pakai rumus kok. Ini tinggal perkalian aja, perkalian, pertambahan. Contohnya, 4 dikali 6 sama dengan 24. 4 bilangan bulat, 6 bilangan bulat, 24 juga bilangan bulat. Berarti dia termasuk sifat tertutup. Kemudian ada sifat komutatif. Di sini ditulis walaupun tempat penjumlahan, ini copy paste slide-nya. Walaupun tempat perkalian ditukar, hasilnya akan tetap sama. Misalkan ada bilangan bulat
A dan B, berlaku A dikali B sama dengan B dikali A. Contoh, 7 kali 9 sama kan dengan 9 kali 7? Hasilnya sama-sama 63. Kemudian, 6 dikali minus 3 sama kan hasilnya dengan minus 3 dikali 6 sama-sama minus 18. Jadi, dia termasuk sifat komutatif. Kemudian ada lagi sifat asosiatif. Asosiatif itu, ingat pokoknya asosiatif itu maksudnya pengelompokan. Jadi, untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C, berlaku A dikali B dalam kurung, dikali C sama dengan A dikali B kali C dalam kurung. Contohnya gini, 1 dikali 2 hasilnya kan 2. Dikali 3 hasilnya 6. 2 dikali 3 hasilnya 6. Dikali 1 hasilnya 6. Karena dia sama, berarti dia memiliki sifat asosiatif. Kemudian contoh lagi, minus 1 dikali 2 hasilnya adalah minus 2. Dikali 3 hasilnya minus 6. Di sini ada 3 dikali minus 1 hasilnya minus 3. Dikali 2 hasilnya minus 6. Sama-sama 6 kan hasilnya, berarti dia sifat asosiatif. Kemudian ada lagi sifat distributif terhadap penjumlahan. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C, berlaku P dikali Q tambah R sama dengan P dikali Q ditambah P dikali R. Asosiatif itu maksudnya dia itu dikelompokkan. Jadi di sini kita lihat, di sini kan sebenarnya awalnya 1 kali 2 kali 3. 1 kali 2 ini dalam kurung, berarti kan dia harus dikerjakan terlebih dahulu. Baru dikalikan 3. Tapi walaupun kita ubah kurungnya jadi 2 kali 3 dulu, baru kita kalikan 1, hasilnya tetap sama. Itu disebut sifat asosiatif. Misalkan yang sifat asosiatif dulu udah jelas atau belum? Ya, nah kalau komutatif itu kita balik-balik aja. Misalkan di sini 7 kali 9 sama kan dengan 9 kali 7. Jadi kita tukar tempatnya, kita tukar urutannya. Kalau tadi kan kita tukar urutan pengerjaannya. Kalau ini kita tukar urutan tempatnya. Kalau komutatif. Oke? Oke. Kalau gitu, lanjut yang sifat distributif terhadap penjumlahan. Yang tadi, P dikali Q tambah R sama dengan P dikali Q ditambah P kali R. P dikali Q ditambah P dikali R. P kali Q ditambah P kali R. Ingat ya, kalau misalkan di dalam kurung, kita kalikan, misalkan ada penjumlahan di dalam kurung, kayak Q dan R ini. Q tambah R kan penjumlahan. Di dalam kurung, terus mau kita kalikan dengan yang di luar kurung. Maka Q dan R-nya ini harus dikalikan semuanya. Nggak boleh Q-nya aja. Misalkan kadang ada yang nulis PQ ditambah R. Salah ya. Harus PQ ditambah PR. Harus PQ ditambah PR. Jadi harus adil. Kalau Q dikalikan, R juga harus dikalikan. Contoh. Ada 2 dikali 1 ditambah 4. Maka cara pengerjaannya 2 dikali 1, 2 dikali 1 ditambah, tambahnya jangan lupa, ditambah 2 dikali 4. 2 kali 1 sama dengan 2. 2 kali 4 sama dengan 8. 2 tambah 8 sama dengan 10. Kalau misalkan kita kerjakan dalam kurung dulu gimana? Sama nggak? 2 kali 1 tambah 4. 1 tambah 4 hasilnya berapa? 5 ya? 5. Dikali 2 hasilnya 10. Sama kan? Ini namanya sifat distributif terhadap penjumlahan.
Oh, harus harus semuanya, jangan satu-satu doang. Nah, kemudian ada lagi contohnya, 3 kali 5 tambah minus 2. Berarti sama dengan 3 dikali 5 ditambah 3 dikali minus 2. 3 tambah 5, 15. 3 kali minus 2, minus 6. 15 tambah minus 6 sama dengan 15 dikurangi 6 sama dengan 9. Coba kita kerjakan dengan cara biasa. 3 dikali 5 ditambah minus 2. 5 ditambah minus 2 itu 3 kan ya? Dikali 3 hasilnya 9. Sama kan? Ini disebut sifat distributif terhadap penjumlahan. Oke, ada yang ditanyakan? Nggak ada? Lanjut ya. Yang terakhir yang terakhir adalah sifat distributif terhadap pengurangan. Sama kayak penjumlahan, cuma di sini tandanya kurang. 2 kali 1 dikurangi 4 sama dengan 2 dikali 1 dikurang 2 dikali 4. 2 kali 1, 2. 2 kali 4, 8. Ditambah kurang di sini, 2 dikurangi 8 sama dengan minus 6. Coba kita kerjakan dengan cara biasa. 2 kali 1 kurangi 4. 1 kurangi 4 kan minus 3. Dikalikan 2, hasilnya minus 6. Sama kan ya? Kemudian ada lagi 3 kali minus 5 dikurangi 2. 3 dikali minus 5 dikurangi 3 dikali 2. 3 kali minus 5, minus 15. 3 dikali 2 sama dengan minus 6. Ya, sama dengan yang tadi. Min 15 ditambah minus 6 sama dengan minus 21. Kalau kita kerjakan dengan cara biasa, minus 5, minus 2, hasilnya berapa? Minus 7 kan ya? Minus 5, minus 2, sama dengan minus 7. Dikalikan 3, di sini kan dikalikan 3, hasilnya minus 21. Sama. Kalau misalkan ada soal seperti ini, kalau hasilnya sama dengan cara pengerjaan biasa, maka benar. Kemudian yang terakhir mempunyai unsur identitas. Kalau tadi di penjumlahan unsur identitasnya itu 0, kalau di perkalian, kalau di perkalian unsur identitasnya adalah 1. Di mana karena apapun bilangannya, apabila dikalikan dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Di sini ditulis A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Contoh ya, 8 kali 1 sama dengan 1 dikali 8 sama dengan 8. Atau contoh lagi, 5 dikali 1 sama dengan 1 dikali 5 sama dengan 5. Pokoknya dia itu hasilnya bilangan itu sendiri, maka itu dia memiliki unsur identitas. Oke? Kita masuk ke pembagian. Pembagian bilangan bulat. Sebenarnya pembagian itu kebalikan dari perkalian. Untuk A dan B dan C, di mana B tidak sama dengan 0 ya, berlaku A dibagi B sama dengan C, di mana A sama dengan B dikali C. Contohnya gini, 6 dibagi 2 sama dengan 3. 6 sama dengan 2 dikali 3. Khusus bilangan 0, A dikali 0 sama dengan 0, 0 dibagi
0 dibagi A sama dengan 0. 0 dibagi A sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan 0. Ingat sifat perkalian dan pembagian yang tadi, kalau minus bertemu dengan minus atau positif bertemu dengan positif, hasilnya adalah positif. Kalau minus bertemu dengan positif atau positif bertemu dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Kalau dia tandanya sama, hasilnya positif. Kalau dia tandanya berbeda, hasilnya negatif. Contohnya, misalkan saya punya 6 dibagi 2, hasilnya kan 3. Kalau saya punya... Oh ya, tidak apa-apa. Sampai jumpa lagi Mbak Hoda. Kalau misalkan saya punya 8, dibagi minus 2, hasilnya berapa? Sama-sama. Hasilnya berapa? 8 dibagi minus 2. Halo. Minus 4. Kenapa minus 4? Karena di sini positif, di sini negatif, maka hasilnya negatif. 8 dibagi 2, 4. Kalau misalkan saya punya minus 10 dibagi minus 5, hasilnya berapa? 2. Iya, betul 2. Karena di sini negatif, maka hasilnya positif. 10 dibagi 5, 2. Hasilnya adalah 2. Paham ya? Kita lanjut. Nah, kalau tadi penjumlahan, pengurangan, perkalian itu punya banyak sifat, sifat asosiatif, komutatif, sifat tertutup, unsur identitas, dan lain-lainnya, maka di pembagian bilangan bulat tidak bersifat tertutup, komutatif, dan asosiatif. Kenapa dia tidak bersifat tertutup? Karena tidak semua pembagian menghasilkan bilangan bulat. Contoh, 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Kan 2,5 bukan bilangan bulat, maka dia tidak bersifat tertutup. Contoh yang lain, 10 dibagi 3 kan hasilnya 3/1/3. Kan dia bukan bilangan bulat, maka dia tidak bersifat tertutup. Contoh lain, misalkan 5 dibagi 2, udah ya. Misalkan 10 saja. 10 dibagi 4, hasilnya kan 2 per 10 ya. 2, sekian. Ya, 2,5. Maka dia bukan bilangan bulat. Maka dia bukan bilangan bulat sehingga tidak memiliki sifat tertutup. Kemudian sifat yang kedua adalah komutatif. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Contohnya ya, 10 bagi 2 hasilnya 5. Sama nggak dengan 2 dibagi 10? Nggak sama kan? 2 dibagi 10 sama dengan 0,2. Berarti dia tidak memiliki sifat komutatif. Dia tidak bisa dipindah-pindah tempatnya. Kalau tadi di perkalian dan penjumlahan kan tempatnya bisa dipindah-pindah. Kalau di sini dia nggak bisa. Kalau di situ tempatnya ya udah di situ aja, nggak bisa diubah-ubah. Berarti dia tidak bersifat komutatif. Kemudian yang asosiatif. Ada 12 dibagi 6 dibagi 2. 12 dibagi 6 kan hasilnya 2 ya. Kemudian kita bagi 2 lagi, hasilnya 1. Hasilnya, nah kalau misalkan kita kerjakan dengan mengelompokkan 6 dibagi 2 terlebih dahulu, seperti yang ini.
6 dibagi 2 kan hasilnya 3. Kemudian 12 kita bagi 3 hasilnya 4. Karena dia hasilnya tidak sama, berarti dia tidak memiliki sifat asosiatif. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ngerti bedanya komutatif, asosiatif, tertutup? Ngerti kan ya? Paham? Boleh lanjut? Oke, kita lanjut ya ke latihan soal. Dengan menggunakan garis bilangan, hitunglah hasil penjumlahan bilangan bulat berikut ini. Ayo, siapa yang mau ngerjain yang A, B, dan C? Silakan. 3 ditambah 8, hasilnya adalah 11. Ya, betul. 5 ditambah minus 3. Kita bergerak dari 0 ke 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 5. Kemudian kita kurangi 3. 1, ini kan 1, 2, 3, 4. Kemudian kita bergerak ke kiri sebanyak 3. 1, 2, 3. Maka hasil akhirnya ada 2, bukan minus 2. Karena kan tadi kita bergerak dari 0 ke 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita bergerak ke kiri sebanyak 3. 1, 2, 3. Kita berhenti di 2. Berarti hasilnya adalah 2. Contoh lain. Yang C, minus 2 ditambah 4. Dari 0, kita bergerak ke kiri. Karena dia lambangnya minus. Sebanyak 2. 1, 2. Ini minus 2, ini minus 1, ini 0. Kemudian dari minus 2 kita bergerak ke kanan karena nilainya positif sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Di sini 1, sini 2. Kita berhenti di 2, berarti hasil akhirnya adalah 2. Paham? Kemudian, hitunglah hasil penjumlahan bilangan bulat tanpa alat bantu. 23 tambah 19. Gampang. Hasilnya 42. Minus 42 ditambah 27. Ayo, berapa? Minus 42 ditambah 27. Minus 42 ditambah 27, hasilnya minus 15. Ya, betul. Kita lihat di sini yang paling besar adalah 42. Kemudian kita kurangkan dengan 27. Benar, Mbak? Benar. 42 kita kurangkan dengan 27, hasilnya 15. Nah, karena 42 ini nilainya negatif, maka kita kasih nilai negatif di sini, minus 15 hasil akhirnya. Kemudian 38 ditambah minus 53, hasilnya berapa? Sama kayak tadi caranya. Kurang tepat, Mbak Luna. Kurang minus. Kita lihat 53 dikurangi 38 hasilnya 15. Tapi di sini yang paling besar nilainya bernilai minus. Jadi kita kasih nilai minus di sini. Negatif minus 15.
Oke, kita lanjut ke nomor 3. Tentukan nilai K yang memenuhi sehingga kalimat berikut menjadi benar. Ini waktunya sudah mau habis. Ditambahkan lagi atau kita jadikan PR? Enaknya gimana? Atau kita akhiri saja? Buat PR. Oke, kita buat PR ya. Kita bahas dulu yang ini. Waktunya masih lumayan. Tentukan nilai K yang memenuhi sehingga kalimat berikut menjadi benar. 8 tambah K sama dengan 15. K sama dengan 7. Ya, betul. 7 dari mana 7? 15 dikurangi 8 ya. Kenapa dikurangi 8? Karena gini. 8 ditambah K sama dengan 15. K sama dengan 15. K sama dengan 15. Kita lihat 8 tadinya di sini, kita pindah ke sini. Dia melewati di sini, misalkan kita sebut ini ruas kiri, ini ruas kanan, maka dia pindah dari ruas kiri ke ruas kanan, hasilnya tandanya harus negatif. Harus berubah tanda. Jadi dia kalau pindah ruas, dia harus berubah tanda. Tadinya dia positif, jadi negatif. Jadi minus 8 sama dengan 7. Yang B, min 12 ditambah K sama dengan minus 3. K sama dengan minus 3, minus 12 pindah ke sini harus menjadi positif. Jadi plus 12, hasilnya 9. Ya, betul. Ini tinggal berapa menit lagi ya? Oh, 2 menit lagi. Kemudian kita bahas yang nomor 4 dulu ya. Dengan menggunakan sifat-sifat yang berlaku pada penjumlahan bilangan bulat, hitunglah hasil penjumlahan berikut. 23 ditambah minus 19, hasilnya berapa? Hasilnya kan 4. 23 ditambah minus 19, hasilnya 4. Kemudian kita tambahkan 37, hasilnya 41. Kemudian 32 dikurangi 27. 32 ditambah minus 27 sama dengan 32 dikurangi 27. Hasilnya 5. Kemudian kita tambahkan minus 43. Maka hasilnya adalah minus 38. Kemudian 9 dikurangi 3, hasilnya 6. 5 dikurangi 8, hasilnya minus 3. Minus 13 dikurangi 9, hasilnya minus 22. Hitunglah hasil perkalian berikut. 5 kali 7 sama dengan 35. 7 kali minus 18 sama dengan minus 126. Kemudian 12 kali 11. Minus 12 kali minus 11 sama dengan 132. Oke, karena waktunya sudah mau habis, mari kita tutup dengan berdoa. Sisanya nanti kita buat PR ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih telah datang. Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti sisanya buat PR. Semoga diingat terus ya pelajaran hari ini. Kalau gitu, selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih semuanya.